rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan malam ini Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau ku pegang, kami katakan angkat suaramu, angkat hati. berdaulat atas hidupku, ku berserah Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kau hadir di sini Tuhan, Berdaulat atas hidup kami. hidupku, ku berserah berdaulat atas hidupku, ku berserah berdaulat atas hidupku, ku Shalom, selamat berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan Yesus, saudara-saudara. Saya bersuka cita bisa kembali bersama-sama dengan saudara untuk ada dalam ibadah online pada saat ini. Saudara, pada saat ini saya ingin sampaikan sesuatu yang sederhana yang merupakan dasar kekristenan, di mana hari ini sebelumnya saya melihat apa yang Tuhan sampaikan sering berkenaan dengan dasar-dasar kekristenan. Itu mengingat bahwa mungkin perjalanan kita sudah cukup jauh sebagai orang Kristen, tetapi ada hal-hal yang ternyata
dipengaruhi oleh karena dasar yang tidak benar atau tidak tepat atau tidak kuat, maka kekristenannya tidak bertumbuh sesuai yang Tuhan inginkan. Karena itu mari kita belajar dengan secara sederhana. Karena sejujurnya banyak tafsiran, ada banyak tinjauan, bahasa asli, latar belakang dan sebagainya. Namun saya belajar untuk mensederhanakan, ya, sekalipun tidak ditinjau dari banyak sudut, termasuk dari etimologi, bahasa aslinya, dari latar belakang, dari banyak hal. Namun yang terpenting, kita bisa menangkap sesuatu yang sederhana dan itu mempengaruhi kekristenan kita. Nah, tema kita pada saat ini adalah memanggil nama Tuhan. Ya, tema kita saat ini adalah berseru memanggil nama Tuhan. Berseru memanggil nama Tuhan. Nah, kita akan membaca di dalam Lukas pasal 6. Dan ini juga ditulis dalam Matius, ya, pasal ke-7. Namun kita akan baca di Lukas pasal yang ke-6, ayat 46 mulai. Firman Tuhan berkata, ya, LAI memberi tema perikopnya adalah dua macam dasar. Artinya bahwa ini bukan dua macam dasar, tapi sebenarnya dua jenis dasar. Kita pilih jenis yang pertama atau yang kedua, saudara. Ya, ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya, sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya. Saudara, tema ini atau bacaan ini sudah sering dikhotbahkan dengan tinjauan yang bagus, dalam, dan luar biasa. Namun izinkan saya sampaikan dalam konteks sederhana, ya, karena temanya adalah berseru memanggil nama Tuhan. Nah, saudara, kata berseru itu ada dua hal, ya. Berseru dalam arti benar-benar memanggil nama Tuhan karena punya kepentingan, karena punya urusan. Jadi yang pertama, memanggil dalam arti benar-benar memanggil karena punya kepentingan atau punya urusan tertentu dengan Tuhan. Itu arti pertama kata berseru. Yang kedua, berseru juga punya arti menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Jadi kata memanggil nama Tuhan itu artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya. Nah, kita tinjau yang pertama, saudara. Benar-benar memanggil nama Tuhan karena punya kepentingan atau urusan dengan Tuhan. Siapakah di antara kita yang pernah memanggil nama Tuhan? Ya, dalam arti benar-benar kita punya urusan dengan Tuhan. Ya, tentu kita semua pernah berseru memanggil nama Tuhan seperti ini. Ada yang memanggil karena kita sedang sakit. Ya, Tuhan, tolong sembuhkan saya. Kita berseru memanggil untuk disembuhkan Tuhan. Ada juga orang yang memanggil karena kita merasa dagangan kita sepi, lalu kita berseru sama Tuhan, Tuhan tolong saya, ya, dagangan saya hari ini sedang sepi. Atau ada orang yang memanggil karena sedang punya masalah dengan pasangannya. Ada orang yang memanggil nama Tuhan karena kontrakan rumahnya habis masanya dan waktunya untuk diperpanjang, tapi belum ada uang. Ya. Ada juga
Kita berseru memanggil nama Tuhan karena kita punya kebutuhan. Anak kita mau kuliah, ya, kita membutuhkan uang, tapi kita belum punya uang. Ya. Atau kita memanggil nama Tuhan karena ada tagihan-tagihan datang dalam hidup kita dan sudah jatuh tempo dibayar, tetapi kita belum punya persediaan uang. Ya. Ada juga kita berseru, ya, kepada Tuhan karena kita ada di dalam lembah kekelaman, dalam sebuah persoalan yang membuat kita sangat terhimpit, sangat membuat kita menderita sedemikian rupa. Kita berseru kepada Tuhan, kita memanggil nama Tuhan agar Tuhan berkenan menolong kita. Persoalannya, saudara, ya, sekalipun kita semua pernah dan pasti sering berseru kepada Tuhan karena sebuah urusan, ya, namun faktanya tidak semua orang Kristen, ya, didengar seruannya oleh Tuhan. Tuhan punya konteks, Tuhan punya alasan. Kenapa langsung ditolong Tuhan? Kenapa ditunda Tuhan? Kenapa tidak dijawab Tuhan? Tuhan punya alasan, saudara. Ya. Bahkan dalam Matius pasal 7 ayat 22, ya, Matius pasal 7 ayat 22, ya, ada orang mengatakan Tuhan, Tuhan, artinya memanggil nama Tuhan, menjadikan Tuhan juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia berkata, aku sudah bernubuat, sudah mengusir setan, sudah mengadakan banyak mujizat. Namun orang ini, ya, ternyata di hadapan Tuhan, dia tidak dikenal. Dia tidak dikenal, bahkan Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, ya, lalu diusir oleh Tuhan. Ya. Karena itu, kita perlu belajar, saudara, ya, bahwa ketika kita memanggil nama Tuhan, karena kita punya sebuah urusan, kita punya kepentingan untuk ditolong di Tuhan, ya, kita perlu untuk mengkaji ulang, ya, apakah kita sebagai umat Tuhan ketika kita memanggil nama Tuhan karena kita punya urusan, kita sudah benar di hadapan Tuhan, atau kita sebenarnya tidak mengenal Tuhan, sehingga ketika kita berseru, ya, Tuhan tidak mendengar, atau jangan-jangan kita seperti Matius pasal 7 ayat 22, sekalipun kita sudah mengadakan banyak mujizat, mengusir setan, bernubuat, tapi Tuhan tidak mengenal kita, bahkan mengusir kita, saudara. Ya. Karena itu, arti yang pertama ini tidaklah terlalu penting buat saya, saudara dan saudara. Ya, kenapa, saudara? Ini bukan sesuatu yang terutama dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Ya, berseru memanggil nama Tuhan karena kita punya sebuah kepentingan kepada Tuhan, tidak berdosa, tidak salah. Ya, tapi ini bukan yang utama. Ya, yang utama dan pertama adalah berseru dalam arti yang kedua, yaitu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini sebuah persoalan, saudara. Ini sebuah persoalan. Kenapa? Banyak orang sudah lama berjalan sebagai orang Kristen yang seharusnya mengalami pertumbuhan-pertumbuhan iman. Namun faktanya, kekristenan tetap kerdil, saudara. Ya, nanti kita akan bahas sedikit, saudara. Nah, bagian yang kedua ini, ya, yang merupakan hal yang terutama, ya, dalam Lukas pasal 6 ayat 46 tadi, ya, ada kata Tuhan, ya, dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, artinya memanggil nama Tuhan. Ya, nah, kata Tuhan itu berasal dari bahasa aslinya, yaitu Kyrios, bahasa Yunani, Kyrios, yang artinya sebagai pribadi yang memegang otoritas tertinggi, pemegang otoritas tertinggi, atau pemegang kedaulatan tertinggi, atau pemegang kendali tertinggi. Ya. Hal ini mengajarkan kepada kita, saudara, ya,
Apakah ketika kita memanggil nama Yesus, memanggil Tuhan, nama Tuhan, kita tahu artinya, dan kita tahu, ya, menempatkan Yesus sebagai benar-benar sebagai Tuhan, sebagai Kyrios, pemegang otoritas tertinggi dalam hidup kita, pemegang kendali kedaulatan tertinggi dalam hidup kita. Ketika kita bisa memahami makna Kyrios itu, ya, lalu kita menyerahkannya kepada Yesus sebagai pemegang kendali tertinggi dalam hidup kita, pemegang kuasa, ya, kedaulatan, otoritas tertinggi dalam hidup kita, kita serahkan hidup kita pada Tuhan, ya, barulah hidup kita punya makna. Karena persoalannya adalah banyak orang Kristen tidak memahami arti kata Tuhan, sekedar percaya, sekedar dibaptis, sekedar beribadah, sekedar berdoa, sekedar memberikan persembahan, semua sekedar, tanpa ada pemahaman, pendalaman arti itu, sehingga pengaruhnya kepada pribadi kita juga sekedar, saudara. Sesungguhnya kata radikal itu penting, ya. Sekalipun konotasi arti kata radikal di masyarakat kita hari ini adalah negatif. Radikal dikaitkan dengan kata-kata kekerasan, pembunuhan, ya, paham yang ekstrim, yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan pakem keyakinan sebuah agama. Tapi kata radikal sendiri, ya, sesungguhnya artinya dari kata radik, saudara, radik. Itu artinya akar. Ya. Ketika akar kekristenan kita itu tidak benar, jelas, saudara, itu berpengaruh kepada pertumbuhan pohon kehidupan kita, berpengaruh kepada dahan-dahan, berpengaruh pada ranting-ranting, berpengaruh kepada buahnya pada akhirnya. Ya. Karena itu penting kita kembali kepada dasar. Jangan sampai kita hanya berkata, Tuhan, kita punya urusan, kita minta ditolong Tuhan, kita minta disembuhkan. Padahal ketika kita memanggil nama Tuhan, kita tidak tahu, ya, siapa yang kita panggil, apa artinya Tuhan, ya. Apakah kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan? Tidak. Nah, ini menjadi dasar yang perlu kita pahami hari-hari ini. Jangan sampai saya dan saudara menjadi orang Kristen yang suka duduk manis dalam gedung gereja, ya, memberikan persembahan yang menurut kita sudah terbaik, padahal kita adalah pribadi yang dikaruniai harta yang besar oleh Tuhan, harta yang melimpah, tapi kita pelit. Itu artinya kita sekedar menjadi orang percaya, saudara. Gereja memang sungguh-sungguh membutuhkan berkat dari Tuhan. Tuhan secara pribadi tidak butuh uang kita, saudara. Tapi pekerjaan Tuhan membutuhkan berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Nah, kalau dasarnya tidak benar, saudara, tidak mungkin kita menjadi berkat buat Tuhan. Baik dalam pelayanan, dalam doa-doa, dalam persembahan-persembahan, tidak mungkin, saudara. Kenapa? Dasarnya salah. Dasarnya tidak benar. Kita perlu waspada dalam Kristen kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi seperti Matius pasal 7 ayat 22. Kita sudah mengadakan mujizat, ya, kita mengusir setan, ya, kita mengadakan nubuat, tapi Tuhan tidak mengenal kita. Dasar salah, maka kita sesungguhnya salah juga di dalam memperlakukan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Karena itu, saudara, pertanyaannya, berapa banyak, ya, di antara kita saat ini, ya, yang penuh dengan kesadaran mengizinkan Yesus Kristus benar-benar
menjadi kyrios dalam hidup kita. Berapa banyak yang penuh dengan kesadaran mengizinkan Yesus menjadi kyrios, pemegang otoritas, pemegang kedaulatan, pemegang kendali tertinggi dalam hidup kita, saudara. Itu perlu ditanyakan. Ya. Kalau kita hanya setengah hidup kita diberi kepada Tuhan, ya, kita sama seperti Matius pasal 6 ayat 24. Kita mengabdi kepada Tuhan, kita mengabdi kepada Mamon. Ya, Mamon ini segala urusan kebutuhan jasmani, harta benda, uang sebagainya, saudara. Ya. Tuhan maunya seutuhnya. Karena kata kyrios artinya pemegang otoritas tertinggi. Itu artinya kalau kita memanggil nama Tuhan, Tuhan itu harus diizinkan berkuasa dalam hidup kita 100%. Bukan 50%, bukan 75%, tapi 100%. Ya, tidak mudah ya mengizinkan Tuhan memiliki seluruh hidup kita sebagai pemegang kendali terbesar dalam hidup kita. Tidak mudah. Karena kita berperang dengan ego kita, kehendak bebas kita. Ya. Tapi yang pertama-tama ketika kita sadar, ya, hanya Tuhan yang sanggup ya menyelesaikan seluruh hidup kita yang berdosa ini, maka mau tidak mau, saudara, harus timbul sebuah kesadaran yang paling dalam, dan lewat kesadaran itu kita mengizinkan Yesus hadir dalam hidup kita untuk menjadi pribadi yang mengendalikan, berkuasa, berotoritas terbesar dan tertinggi mutlak dalam hidup kita. Nah, kalau ini benar, maka dasarnya benar. Itu akan berpengaruh ke dalam seluruh perjalanan iman Kristen kita, saudara. Maka sekali lagi pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang saat ini sedang ibadah online ini dengan penuh kesadaran mengizinkan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai kyrios dalam hidup kita untuk memegang, berkuasa, berotoritas, mengendalikan seluruh hidup kita sepenuhnya. Jika unsur yang terutama ini salah dalam hidup kita atau tidak benar, maka seluruh kekristenan kita sudah salah di awal. Sudah salah di awal, saudara. Mengapa, saudara? Mengapa salah kalau ini salah, maka kekristenan kita sudah salah di awal. Kenapa? Karena Lukas pasal 6 ayat 47, ya, dikatakan begini. Setiap orang yang datang kepadaku, artinya setiap orang yang datang kepada Yesus itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan sebagai kyrios dalam hidupnya, ya, itu harus mengerti kata ini. Lihat, saudara, setiap orang yang datang kepadaku, kepada Yesus, kata datang, ya, itu dari kata erkomai. Erkomai artinya semua orang yang menemukan bahwa Yesus adalah tempat bernaung yang tepat. Semua orang yang menemukan Yesus adalah tempat bernaung yang tepat, atau tempat mempercayakan diri, mempercayakan hidup seluruhnya yang tepat, atau tempat memasrahkan, menyerahkan seluruh hidup kita yang tepat. Itu ada pada Yesus. Ya. Dan oleh karena itu kita menemukan Yesus sebagai tempat yang bernaung yang tepat, mempercayakan, menyerahkan hidup yang tepat, pribadi yang tepat. Maka kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi kata-kata setiap orang yang datang kepadaku, ya,
kata datang itu punya arti yang besar. Orang yang menemukan Yesus sebagai tempat bernaung yang tepat, mempercayakan diri, menyerahkan diri yang tepat, yaitu Yesus, lalu memutuskan menjadi pengikut Kristus. Dan tidak sekedar datang ketemu Yesus, enggak. Tapi kata datang itu punya makna, ya, menyerahkan, mempercayakan, ya, mempercayai Yesus adalah pribadi yang tepat untuk bernaung, untuk menjalani hidup, untuk menjalani proses keimanan kita sampai garis akhir. Ya. Saudara, jika di awal kita sudah memutuskan diri seperti itu, ya ketika datang kepada Tuhan, bahwa Yesus adalah benar-benar pribadi yang kita izinkan menjadi kendali, pemegang otoritas tertinggi dalam hidup kita, ya, maka proses perjalanan iman Kristen kita ke depan, ya, sekalipun kita harus pikul salib, menyangkal diri, tetap saudara, dalam Yesus Kristus kita tetap akan menerima kekuatan demi kekuatan Yesus Kristus. Menerima anugerah pengurapan demi pengurapan. Mengalami kemuliaan demi kemuliaan dari Yesus Kristus. Maka kalau pertanyaan tadi itu, siapakah yang penuh dengan kesadaran? Ya, siapakah yang penuh dengan kesadaran? Ya, menjadikan Yesus sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam hidup kita dari kata Kyrios itu, pertanyaannya, sudah atau belum kita ini melakukannya? Karena survei membuktikan, saudara, bahwa kebanyakan orang Kristen tidak menyadari dan tidak memahami hal ini, sehingga pada akhirnya banyak orang Kristen yang salah konsep. Kan tidak menyadari hal ini, ya, maka banyak orang Kristen yang akhirnya salah konsep, salah cara berpikir. Karena salah konsep, salah cara berpikir melahirkan tindakan-tindakan yang salah juga. Ya, contohnya orang-orang yang seperti ini, ya, artinya orang yang gagal atau salah konsep, sehingga salah konsep tindakan juga salah. Ya, kekristenannya akan dipenuhi hal seperti ini. Ketika tersinggung sesama orang, lalu menjadi ngamuk, marah. Ketika tidak diberkati oleh Tuhan sesuai dengan harapan, mutung, ya, meninggalkan Tuhan. Ketika tidak dihormati dalam gedung gereja, ya, ketika tidak dihormati oleh sesama, tidak dihormati oleh mungkin pemimpin gereja, maka pindah gereja. Ketika merasa di gereja itu tidak dipakai, ya, maka memberontak. Ketika doanya belum didengar Tuhan, maka memilih pergi ke dukun atau orang pintar. Ya. Hidupnya mudah untuk terluka, ya, dan tidak mudah untuk mengampuni, akan jadi kepahitan. Tidak bisa mengekspresikan kasih Yesus kepada orang lain. Dan hidupnya pada akhirnya berfokus kepada myself atau diri sendiri, kepentingan sendiri. Ya. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, pentingnya kita memahami kata berseru memanggil nama Tuhan bagian yang kedua. Ketika kita memanggil nama Tuhan, kita harus sadar betul Tuhan itu artinya Kyrios. Dari bahasa aslinya Kyrios, yang artinya adalah pemegang otoritas tertinggi, pemegang kendali atau kedaulatan tertinggi dalam hidup kita. Ketika kita memanggil nama Tuhan, sebenarnya kita
dengan penuh kesadaran harus membuka diri, mengizinkan Yesus benar-benar hadir dalam hidup kita, dan mengizinkan Dia memegang atau menjadi pemegang kendali tertinggi dalam hidup kita, pemegang otoritas tertinggi dalam hidup kita. Dan kita harus punya penundukan diri, kerelaan untuk dipimpin Yesus sebagai pemegang otoritas tertinggi lewat Roh Kudus, lewat firman-Nya. Kita terus belajar menundukkan diri. Hanya seperti itulah, saudara. Ketika kita memanggil nama Tuhan, ya, terutama Tuhan dalam arti Kyrios, menjadikan Tuhan sebagai benar-benar pemegang kendali hidup kita, Tuhan pasti mengenal kita. Tuhan pasti mengenal kita. Dan ketika kita, ya, menundukkan diri, belajar untuk mendengar perkataan Tuhan, karena kita sudah izinkan Dia sebagai pemegang kendali, pemegang kedaulatan, pemegang otoritas tinggi dalam hidup kita, kita izinkan, kita belajar tunduk untuk mendengarkan perkataannya, suaranya, ya. Saya yakin, saudara, sikap ini akan melahirkan sebuah tindakan namanya melakukan kehendak Tuhan. Ya. Sadar Yesus adalah pemegang otoritas tertinggi, diizinkan untuk berkuasa dalam hidup kita, tunduk, ya, mau diproses Tuhan lewat Roh Kudus dan firman-Nya, ya, maka kita akan punya sebuah sikap batin, yaitu mendengarkan perkataan Yesus. Kata mendengar itu dari kata akowo, ya. Itu artinya mendengar dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, fokus pada satu suara, yaitu Yesus. Mendengar dengan seksama, fokus pada satu suara, yaitu suara Yesus Kristus. Ketika kita fokus pada satu suara, mendengar dengan seksama, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga tidak salah dengar, maka pastikan, kita memastikan bahwa apa yang dikatakan Yesus, apa yang diperintahkan Yesus, apa yang difirmankan Yesus, itu semua pasti benar. Dan ketika kita seksama, sungguh-sungguh, teliti, fokus dengan satu suara itu, ya, kita pasti setuju dengan suara itu. Ketika setuju, lalu kita akan melakukan perkataan Yesus itu. Ketika kita melakukan perkataan Yesus itu akibat mendengar dengan benar, maka itulah namanya melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau kita melakukan kehendak Tuhan, ya, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21-23, siapa yang melakukan perkataan Yesus, Tuhan berkata, Dialah yang mengasihi aku. Jadi ketika kita melakukan kehendak Tuhan, sesungguhnya kita ini sedang mengasihi Yesus. Makanya orang yang dasarnya salah, ya, sekedar dari Kristen, tidak memahami kata Kyrios atau Tuhan, dan tidak benar-benar sadar mengizinkan Yesus menjadi penguasa terbesar, tertinggi dalam hidup dia, ya, maka kekristenannya sudah dangkal, salah, tidak tepat. Karena salah dan tidak tepat ini, maka kita tidak bisa dengar-dengaran apa perkataan Yesus dengan tepat. Kita tidak bisa fokus dengan suara-suara Tuhan, ya, karena ada banyak suara yang ingin kita dengar di dunia ini, ya, suara sendiri, suara setan, suara dunia. Kita dikacaukan di banyak hal, kita tidak fokus, sehingga ketika kita melakukan kehendak Tuhan, tentu kita melakukannya dengan tidak tepat atau tidak disertai dengan ketepatan. Ya. Kita harus belajar apa yang dikatakan oleh Nuh. Ya. Firman Tuhan dikatakan, Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Karena Nuh sudah menjadikan Yahweh, Yesus dalam hidupnya sebagai pemegang otoritas kendali tertinggi. Apapun dikatakan Tuhan, dia lakukan, katakan, tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ya. Bikin perahu
ukurannya sekian, panjang sekian, semua ukurannya dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika kita melakukan sebuah kehendak Tuhan tepat seperti yang dimaui Tuhan, ya, itu artinya kita melakukan kehendak Tuhan yang sebenarnya. Dan ketika kita memanggil nama Tuhan, entah memanggil dalam arti sebagai kyrios kita, atau memanggil karena kita punya kebutuhan, kita memanggilnya dengan cara yang benar. Karena kita dikenal oleh Tuhan, dan Tuhan tentu saja memberkati hidup kita. Ya. Karena kita melakukan kehendak Tuhan, sekaligus kita sebenarnya sedang mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya saudara, pada saat ini saya rindu agar kita tidak sembarangan menjadi orang Kristen. Ya. Kita sebagai manusia berdosa tentu tidaklah mulus dalam perjalanan hidup kita. Kita mungkin sedang juga terpuruk, atau kita terjatuh dan sebagainya, kita jatuh dan sebagainya. Normal, semua orang sedang mengalami proses. Tapi kalau di awal ini dasar tidak benar, maka kita menjadi orang Kristen yang di tengah jalan kita bisa meninggalkan Tuhan. Bahkan kita di akhir hidup kita tidak dikenal Tuhan. Sekalipun kita berteriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku sudah mengusir setan, sudah bernubuat, sudah membuat banyak mujizat, tapi Tuhan tidak kenal. Kenapa? Dasarnya salah. Kita tidak menjadikan Yesus sebagai kyrios, pemegang otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kita tidak mengizinkannya sebagai pemegang otoritas. Kita tidak tunduk belajar untuk mau diproses Tuhan lewat pimpinan Roh Kudus dan firman-Nya. Kita tidak dengar-dengaran dengan tepat. Ya, kita banyak mendengar suara-suara lain. Kita tidak fokus pada suara Tuhan. Ya, tapi kalau hari ini saudara mau bersama-sama dengan saya bertumbuh, mari saya ulangi kesimpulannya. Tuhan dari kata kyrios adalah pemegang otoritas, kendali, kuasa, kedaulatan tertinggi. Mari kita izinkan memegang kendali tertinggi dalam hidup kita. Kita percayakan seluruh hidup kita kepada Yesus sebagai pemegang kendali tertinggi dalam hidup kita. Izinkan kita dibimbing Roh Kudus dalam firman Tuhan. Biar kita belajar untuk mendengar perkataan Tuhan dengan benar, sehingga kita tidak gagal paham. Karena kita fokus pada satu suara Yesus Kristus. Kita mendengar dengan fokus, kita mendengar dengan sungguh-sungguh, yaitu suara Tuhan saja. Maka ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan perkataan-perkataan Tuhan, melakukan suara Tuhan, kita akan melakukannya dengan ketepatan seperti Tuhan mau. Dan ketika kita melakukan sesuai perintah Tuhan, sesuai dengan ketepatan yang kita dengar, maka itulah namanya melakukan kehendak Tuhan, sekaligus mengasihi Tuhan, bukti mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, kiranya renungan sederhana dan singkat ini mengembalikan kita sebagai orang Kristen yang dasarnya harus benar, tepat, sehingga kekristenan kita adalah kekristenan yang diberkati oleh Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran sudah Tuhan berikan, sampaikan kepada kami. Terangi kami agar kami memahaminya dan mampu mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kekristenan kami akan menjadi kekristenan yang berbeda. Ketika kami memanggil nama Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan, kami dikenang dan dikenal oleh Tuhan. Hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan apapun jadi pergumulan umat-Mu, mari Tuhan campur tangan, Tuhan menyatakan kehadiran-Mu, dan tolonglah semuanya. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan, kiranya berkat-berkat menyertai Tuhan. Itu berkat dari Engkau sebagai Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam satu nama Yesus Kristus, memberkati setiap umat-Mu, menyertai setiap umat-Mu, dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi,
Doa kami sudah diberkati, Tuhan dipermuliakan, dan kita akan bertemu kembali minggu depan dalam anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Sampai jumpa dan shalom.